Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu ala Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berada di Pantai Berkas, Kota Bengkulu. Di pinggirnya ada dan ini ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas sharing sedikit tentang pernahkah kita berada dalam kondisi yang sangat lemah. Setiap orang pasti pernah merasakan atau momen-momen hidupnya dalam kondisi yang jatuh, lemah. Apa yang harus kita lakukan ketika dalam kondisi tersebut? Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kondisi lemah itu kita harus tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi pasti yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, meyakini betul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kekuatan kita untuk bangkit. Dan meragukan Allah Subhanahu wa taala adalah awal dari kelemahan kita yang sesungguhnya. Sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuh Allah dalam setiap kondisi. Ya, tentu kita sepakat, semua yang setuju bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap kondisi. Terkhusus lagi ketika seseorang berada dalam ujian. Ya. Seseorang yang dibersamai Allah ketika dia dalam kondisi diuji, maka dia insya Allah bisa bersabar, dia bisa tenang, dia bisa bersyukur, dia bisa bahagia dalam ujian-ujian tersebut. Tapi orang-orang yang tidak dibersamai Allah dalam ujian, maka dia mudah sekali berkeluh kesah, mudah sekali mengeluh, dan mudah sekali meratap kenapa begini, kenapa begitu. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibersamai oleh Allah ketika menghadapi ujian, dia mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala dengan semua ayat-ayat yang mungkin ada turun dalam jiwa dan pikirannya. Ya. Apa kata Allah ketika dalam kondisi ujian? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Itu adalah ayat ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW berada dalam gua. Ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Apalagi Allah katakan kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Apalagi Allah menghibur kita ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketentraman ini menjadi modal kita dalam menghadapi ujian. Begitu juga ketika seseorang dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibersamai Allah ketika mendapatkan kondisi nikmat, maka kenikmatan itu menjadi anugerah yang luar biasa. Tapi orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dibersamai oleh Allah, maka nikmat itu bisa melalaikan dia. Ya, coba bayangkan teman-teman sekalian. Banyak orang yang ketika mendapat nikmat sibuk dengan nikmat itu, kemudian lupa kepada pemberi nikmat, sehingga waktu-waktunya habis digunakan untuk menikmati anugerah yang Allah berikan, dan sedikit sekali waktu yang digunakan untuk mengingat Allah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira jika ada pertanyaan, pada kondisi apakah hati kita sangat khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah saat kita dalam kondisi lapang, senang, atau dalam kondisi sempit? Semua orang berpaling dan menjauh. Ya, bisa jadi keberpalingan manusia dari kita, atau kita mendapatkan tantangan ujian adalah cara Allah supaya kita kembali kepadanya, untuk meminta kepadanya, untuk merengek kepadanya. Oleh karena itu sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi bahagia dan dalam kondisi susah kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah, dibersamai Allah dalam keadaan ujian, maka bisa menantangkan ketentraman dalam hati kita. Dan ketika mendapatkan nikmat, kalau kita dibersamai Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu menjadi anugerah yang luar biasa bagi kita. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraqa wa rifqa fisyiddah." Artinya apa? Perkenalkan diri Anda kepada Allah justru ketika Anda dalam kondisi lapang, senang. Niscaya Allah akan ingat Anda ketika Anda dalam kondisi susah. Ya.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang nikmat, lapang, senang, bahagia, banyak-banyaklah memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar ketika kita dalam kondisi susah, sedih, semua orang menjauh, semua orang tidak ada yang mau menolong, semua orang tidak ada yang peduli, Allah langsung akan menolong Anda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.